Ketika identitas budaya terancam tergerus dan bumi kita menghadapi ancaman ekologis, solusi tidak hanya datang dari masa depan, tetapi juga dari masa lalu. Kami hadir untuk menunjukkan bagaimana epos kuno Lagaligo yang kental akan kearifan lingkungan dapat dihidupkan kembali melalui kekuatan teknologi digital bernama augmented reality, menciptakan jembatan yang kuat antara warisan leluhur dan kesadaran lingkungan generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aiman Asher, selaku ketua kelompok, dan anggota saya bernama Ken saya dan Diva Afreza. Kami dari Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sejarah. Hadirin juri yang terhormat, di era globalisasi yang serba digital ini, kita menyaksikan gelombang perubahan yang masif masuk ke hampir setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Budaya lokal kini tak lagi terkurung dalam batas geografis yang kaku, melainkan berinteraksi langsung dengan kekuatan arus global. Implikasinya sangat jelas, yaitu munculnya resiko terpinggirkannya identitas budaya lokal yang selama ini menjadi fondasi kuat bagi jati diri bangsa. Kondisi ini memicu kesenjangan signifikan antara generasi muda dan identitas budaya mereka sendiri. Nah, padahal pembekalan pengetahuan sejarah dan budaya lokal sejak usia dini memegang peranan yang sangat penting untuk menanamkan kecintaan bagi generasi muda terhadap warisan budayanya, memberikan pemahaman mendalam tentang tempat tinggal mereka termasuk kearifan lokal sekitar. Nah, namun tantangan yang kita hadapi tidak berhenti sampai di situ. Di sisi lain, umat manusia dihadapkan pada dua tantangan global yang saling terkait dan kian masif dan mendesak, yaitu perubahan iklim dan krisis lingkungan. Ironisnya, banyak warisan budaya yang menyimpan nilai-nilai konservasi lingkungan justru semakin terpinggirkan karena zaman. Padahal di dalamnya terkandung pembelajaran berharga untuk mencapai keberlanjutan. Dalam konteks ini kami menyoroti sebuah warisan leluhur yang luar biasa dari Sulawesi Selatan, yaitu epos Lagaligo. Sebagai tradisi lisan terpanjang di dunia, Lagaligo mengisahkan kosmologi dan kearifan ekologis yang mendalam mengenai hubungan harmonis antara manusia dan alam. Sayangnya seiring waktu, Lagaligo mulai terpikirkan karena arus utama pendidikan dan kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, kami percaya bahwa diperlukan sebuah pendekatan yang inovatif yang mampu merevitalisasi epos Lagaligo agar kembali relevan di era digital ini. Salah satu teknologi yang kami rasa mendukung dan mengenalkan sejarah lokal yaitu adalah augmented reality yang dapat dikombinasikan dengan media komik digital ini, menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dengan menggabungkan teks, gambar, suara, dan elemen visual interaktif dalam suatu platform. Hal ini akan mengubah pembelajaran sejarah yang dianggap membosankan menjadi pengalaman yang lebih menarik dan melibatkan emosi pada pembaca. Dengan memanfaatkan teknologi digital, komik digital augmented reality tidak hanya menyajikan kisah Lagaligo secara menarik dan konseptual, tetapi juga secara eksplisit menonjolkan nilai-nilai ekologis yang terkandung di dalamnya. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model descriptive analytics. Metode ini dianggap tepat karena bertujuan untuk menganalisis, menggambarkan, meringkas berbagai permasalahan yang ada melalui pengamatan dan kajian pustaka. Adapun untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan instrumen pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan budaya, yaitu revitalisasi warisan leluhur Lagaligo melalui teknologi digital. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara rinci dan komprehensif bagaimana penerapan komik digital berbasis augmented reality dapat mempengaruhi pemahaman dan apresiasi generasi muda terhadap sejarah lokal dan nilai ekologis yang terkandung di dalamnya. Lagaligo sebagai pesan konservasi dalam kisah penebangan pohon Blangkreng. Hadirin juri yang terhormat, permasalahan krisis lingkungan global yang semakin memburuk telah menjadi salah satu isu paling mendesak di abad 21. Dalam menghadapi tantangan ini, kita perlu melihat ke dalam kearifan lokal yang telah lama diabaikan. Kearifan lokal yang terbentuk dari adaptasi dan pengalaman hidup suatu komunitas dari generasi ke generasi memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Dan disinilah warisan tak ternilai seperti Selat Lagaligo muncul sebagai aset intelektual budaya nasional yang sangat relevan, kami kira. Lagaligo sebagai epos ciptaan dari peradaban Bugis di Sulawesi Selatan lebih dari sekitar cerita biasa. Ia adalah pedoman etika yang mendalam. Dalam naskah kuno ini kita menemukan banyak nilai-nilai termasuk etika lingkungan yang menjadi panduan tentang cara berpikir, bersikap, dan bertindak untuk mempertahankan fungsi dan kelestarian alam. Salah satunya bagian yang paling menonjol adalah konteks episode Ritumpangna Walengpreng atau kisah penebangan pohon Walengpreng. Episode ini secara jelas menggambarkan komunikasi dan ekspresi kesedihan dari makhluk gaib, hewan, bahkan pohon Walengpreng itu sendiri yang menolak untuk ditebang. Nah, pada kisah penebangan pohon Walengpreng ini secara tegas menunjukkan konsekuensi dahsyat dari tindakan yang tidak menghargai alam. Ketika pohon raksasa itu akhirnya tumbang, bumi pun bergetar bagaikan kiamat yang mengguncang hati semua makhluk. Nah, narasi ini dengan gamblang
menanamkan filosofi hidup yang menghargai keseimbangan ekologis dan etika konservasi yang mendalam. Nah, Lagaligo ini membuktikan bahwa warisan leluhur kita adalah sumber pengetahuan yang tak lekang oleh waktu, menawarkan solusi dan inspirasi berharga untuk mengatasi krisis lingkungan modern yang kita hadapi saat ini. Next. Selanjutnya ada komik digital argumentari reality sebagai media inovatif. Pendidikan yang berkualitas ditentukan oleh kemampuan literasi yang tinggi. Saat ini, literasi membaca tidak hanya sekedar kemampuan mengenal huruf dan kata, namun juga mencakup keterampilan dalam memahami, menganalisis, serta mengevaluasi isi dari suatu bacaan. Salah satu teknologi yang potensial untuk mendukung peningkatan literasi ini adalah komik digital. Komik digital menghadirkan tampilan visual yang menarik, alur cerita yang menghibur dan interaktif, yang mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Metode pembelajaran menggunakan komik sangat cocok untuk belajar sejarah. Orang-orang selalu menganggap pembelajaran sejarah itu terdengar sangat membosankan dan cenderung monoton. Dengan adanya komik sebagai platform pembelajaran sejarah akan membuat pembelajaran semakin menarik dan lebih kreatif. Dengan metode pembelajaran sejarah menggunakan komik akan membuat peserta didik lebih mengenal dan memahami bagaimana sejarah itu terjadi. Komik tidak hanya memperkuat literasi peserta didik, namun juga menumbuhkan pemahaman siswa terhadap identitas, budaya, serta kebangsaan terhadap warisan lokal. Dan next. Struktur cerita kompleks dan simbolik, komik digital augmented reality dapat menjadi jembatan kepada generasi muda melalui narasi visual yang lebih sederhana, interaktif, dan relevan dengan gaya hidup digital. Misalkan, ini tuh contohnya ada di kisah Lagaligo bagian epik penebangan pohon Welenggrenge. Secara animatif, misalkan kisah ini tuh menciptakan dunia dengan adanya komik kita bisa menjelajahi tokoh-tokoh metodologis dapat divisualisasikan secara animatif dan dinamis, sehingga pembaca itu tidak hanya membaca, namun seolah-olah menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut. Pendekatan ini tidak hanya menyampaikan sejarah dan mitologi, namun juga menginternalisasi pesan ekologis. Jadi, di komik ini tuh menceritakan tentang penambangan pohon weleng-weleng yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dengan demikian, menggunakan komik digital berbasis AR dapat dalam pembelajaran sejarah bukan hanya memperkaya metode pengajaran, namun juga memperkuat pendidikan karakter dan kesadaran budaya. Teknologi ini membuka jalan bagi transformasi pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan relevan dengan konteks zaman, sekaligus menjadikan Lagaligo bukan sekadar warisan, melainkan inspirasi hidup berkelanjutan bagi generasi masa kini dan masa mendatang. Next. Akan tetapi, dalam penerapannya, kita menghadapi sejumlah tantangan. Yang pertama, perbedaan kemampuan persepsi informasi antar siswa, yang mana tidak semua siswa memiliki keterampilan yang sama dalam menafsirkan pesan visual dan teks digital, sehingga pemahaman materi menjadi tidak merata. Yang kedua adalah keterbatasan akses terhadap dan infrastruktur teknologi, terutama di sekolah-sekolah dengan fasilitas yang minim. Dan yang ketiga, masih banyak guru yang belum terbiasa mengintegrasikan teknologi seperti augmented reality ke dalam pembelajaran sekarang. Selanjutnya, untuk menjawab tantangan tersebut, kita memerlukan strategi adaptif. Guru dapat memfasilitasi diskusi atau refleksi bersama agar siswa dengan beragam kemampuan persepsi dapat memahami materi. Ada juga pendekatan multimodal dengan menggabungkan augmented reality dengan buku, video, dan praktik lapangan. Hal itu juga dapat memperkaya pengalaman belajar. Selain itu, dukungan infrastruktur dari sekolah dan dinas pendidikan juga menjadi kunci yang penting. Pelatihan guru dalam penggunaan media digital juga diperlukan agar teknologi ini benar-benar memberi dampak positif bagi pembelajaran sejarah. Jadi kesimpulannya, komik augmented reality dapat menjadi sarana strategis untuk menghidupkan kembali Lagaligo, memperkuat nilai budaya, dan menanamkan kesadaran ekologis di kalangan generasi muda. Untuk itu diperlukan integrasi strategis, di mana pendidik diharapkan mengadopsi media ini dalam kelas. Sekolah dan pemerintah dapat menyediakan infrastruktur dan akses teknologi. Sedangkan untuk pengembang konten dapat berkolaborasi lintas disiplin untuk menciptakan komik yang otentik. Dan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan studi lapangan lebih lanjut untuk menilai keefektivitasnya. Dengan upaya bersama, Lagaligo dapat dihidupkan kembali. Inovasi ini bukan hanya melestarikan masa lalu, tapi juga membangun masa depan budaya yang berkelanjutan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.